Indonesia ya sebenarnya Pak. Jadi kalau misalnya bank-bank di Indo itu positioningnya gimana Pak sebenarnya? Maksudnya resikonya gede nggak? Kita nggak terlalu, kita bisa dibilang tuh nggak ada yang material sih ya. Sama kayak 2008 juga sama. Cuman kan tetap ya waktu itu kan ISG-nya kan juga koreksinya lumayan dalam. Pertama gini sih, maksudnya bisnis model kayak kayak contohnya startup gitu ya. Apakah mereka punya exposure dan dana ke ini? Enggak, mereka tuh banyak kan kayak dari domestic bank semuanya. Kalau kayak kita punya startup related itu mostly semuanya banyak dari domestic banks. Nah, jadi itu yang menurut kita harusnya nggak terlalu ada isu ya. Terus yang kedua, bank-bank di Indo itu nggak ada punya yang kayak bisnis exposure tuh yang kayak Silicon Valley Bank yang ibaratnya pure concentrated banget ke startup gitu ya. Nah, jadi itu yang sebenarnya menurut kita, oh harusnya nggak terlalu ada impact nih kalau dari sisi positioningnya. Oke, kita ngomongin dari sisi fundamentalsnya ya. Kita akan bahas dari sisi ini dulu. Aset exposure-nya dulu sebenarnya. Nah, jadi kalau misalnya di yang orang agak khawatirkan sebenarnya apakah dari sisi aset structure itu komposisi yang modelnya securities gitu yang nilainya bisa naik turun yang kayak obligasi itu tadi itu kayak ada nggak sih di bank-bank Indonesia? Nah, Indonesia kan itu kan tipikal bank sih itu kan modelnya adalah konvensional gitu ya, modelnya konvensional. Jadi 80% dari kayak punya aset itu modelnya adalah ditaruh di kredit. Nah, jadi exposure yang related gitu ya buat kayak dari sisi yang obligasi related atau securities lah istilahnya itu cuma 10 sampai 20% doang gitu. Jadi kecil banget maksudnya porsinya. Nah, jadi nggak ada risiko yang ibaratnya oh ini ibaratnya mark to marketnya loss gitu ya. Habis itu ada liquidity sama karena exposure-nya tuh mereka masih di loan semua gitu. Jadi itu yang sebenarnya menurut kita bisa mitigasi. Terus yang kedua, saya lihat nih kayak misalnya kayak structure deposit yang ada di Indo itu, mostly itu semuanya masih DPK, dana pihak ketiga, khususnya buat bank-bank gede ya. Nah, jadi kalau kita lihat tuh beberapa bank gede khususnya ya, itu porsinya itu wholesale, yang dana yang gede-gede itu, yang satu orang individual atau satu company yang gede-gede, itu kayak porsinya cuma 10 sampai 15 persenan. Nah, jadi ibaratnya kalau seandainya ini dari sisi fundingnya terlalu terconcentrated, pasti jadi resiko gitu ya. Nah, di Indonesia, banks-nya itu nggak terconcentrated nih dari sisi liabilities-nya. Nah, jadi ini yang menurut kita sih harusnya sih bakal bisa jadi mitigasi lah ya, bisa jadi mitigasi. Ketiga, sebenarnya positioning-nya ya, kayak kita dari sisi structure permodalan ya. Kita lihat tuh posisinya tuh kita kuat ya, maksudnya tipikal saya Indo gitu ya, maksudnya kan kita nggak terlalu agresif, kelihatan dari sisi posisi permodalan kayak capital adequacy ratio pun di perbankan tuh 25%. Nah, Basel requirement tuh kayaknya sekitar 16,5 ke atas gitu ya, 16-17,5 ke atas. Jadi kalau misalnya itu permodalannya kuat, itu pasti bisa benar-benar jaga ya dari sisi kayak kita punya resiko sebenarnya dari sisi gagal bayar. Nah, jadi dengan adanya komposisi-komposisi itu menurut kita harusnya aman nih, apalagi liquidity coverage-nya lumayan bagus gitu menurut kita. Habis itu dari sisi net stable funding ratio-nya juga masih cukup. Jadi fundamentally kita nggak terlalu impact lah sebenarnya dari si kasusnya di US dan Europe ini tadi. Cuman tetap sama nih yang kita jadi agak worried itu adalah contagion-nya atau ibaratnya sebenarnya sentimennya itu yang kayak orang-orang agak-agak takut gitu ya. Jadi mungkin itu sih ya sedikit gambaran ya teman-teman buat dari sisi ceritanya ya ceritanya. Oke. Aset alokasi gimana posisi